Pak Pepdin, guru SD 4 Ujung Gunung Ilir dari Kabupaten Tulang Bawang. Nomor RP-nya adalah 201500152409. Nomor 6 PPG adalah 2301156327. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi untuk hari ini kita mulai berdoa dulu ya Pak. Berdoa dulu, kita berdoa. Siapa yang menyiapkan doanya dulu? Iwan Pak. Iwan, siapin ya. Berdoa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan sosial dalam kurung IPAS ya. Satu persatu. Aidil Fadila mana? Ada. Abdul Kurniawan. Alvaro. Aliun Yuyun Sapiana. Hadir ya. Dafa Kurniawan. Dafaru. Janusa. Kenan. Muhammad Despa Azam. Nayur. Nopal. Nopi Lestari. Oktaviani. Wahyu. Amelia. Hadir ya. Yang hadir ini sebelumnya anak-anak itu sebelumnya kita pupus semangat dulu biar sehat. Anak-anak pupus semangat. Anak-anak tahu bahwa padat itu padat cair menjadi berdasarkan penjelasan proses perubahan wujud pada lilin dapat diketahui materi yang berwujud padat dapat berubah menjadi cair. Perubahan ini dinamakan mencair. Untuk mencair zat dalam kurung materi membutuhkan kalor yang panas. Lalu materi yang berwujud cair dapat berubah menjadi padat. Perubahan ini dinamakan membeku. Untuk membeku itu zat dalam kurung materi harus kehilangan panas. Selain dari itu, lilin proses perubahan wujud mencair dan membeku banyak dimanfaatkan untuk pembuatan es krim. Es krim biasanya terbuat dari campuran susu. Yang melakukan campuran susu dapat membeku menjadi es krim karena campuran tersebut kehilangan panas. Namun sebaiknya es krim yang diletakkan di tempat terbuka akan mencair karena dia menyerap pada lingkungannya, pada dari lingkungan. Sudah itu kita lanjutkan. Anak-anak itu mengenal kebutuhan kita ini sehari-hari. Anak-anak itu lihat di sini ya, kebutuhan sehari-hari kita bertemu di pasar membeli untuk kebutuhan pertukaran antara barang dan jasa. Artinya uang pertukaran dengan barang. Pernah ke pasar anak-anak? Pasar itu kita menukarkan uang membeli barang. Kapan pasarnya hari apa?
video ini ya. Kegiatan jual belinya, coba lihat Pak, perhatikan depan sini, nanti anak-anak itu bisa mewawancarai. Kakinya turun. Kamu ada tujuan beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang berkeluarganya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Dan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada 2 jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis.
Lalu Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terbentuknya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Orang yang tidak mempunyai lahan. Nah terus bisa juga karena orang sibuk bekerja. Tahukah kamu apa itu jual beli? Ada yang hafal nggak yang namanya jual beli itu terdapat di mana? Di pasar. Di pasar, di mana lagi? Sudah itu di mana lagi? Itu untuk kebutuhan kita manusia. Manusia itu memerlukan kebutuhan untuk tukar antara uang dengan barang. Semuanya ada di pasar. Lalu kita bawa untuk kehidupan manusia. Jadi anak-anak itu pernah ke pasar? Pasar ada namanya pasar apa? Ada yang namanya pasar apa lagi? Setiap hari Senin sama Kamis sama Jumat dengan Sabtu, Rabu dengan Sabtu. Jadi anak-anak itu yang dinamakan kita untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, kepada kehidupan manusia. Lalu kita untuk ekonomi kita, apa yang kita misalnya ada barang kita tukarkan di pasar. Contohnya apa? Seperti apa ini? Dari sini. Di sana ada pengertian jual beli. Ya, pengertian jual beli itu apa? Pengertian jual belinya adalah kita punya barang kita jual. Dalam semua kegiatan ini untuk mendapatkan barang, di mana barang tersebut harus ditukar dengan apa? Uang. Itu barang itu pertukaran untuk kebutuhan manusia. Kita tanpa hidup karena ada kebutuhan manusia. Ekonomi antara tumbuh-tumbuhan ya, itu ada pertukaran untuk kehidupan manusia. Bagaimana terjadinya jual beli? Terjadinya jual beli ini kita punya barang kita jual di pasar. Inilah yang akan terjadinya. Lalu apa syarat-syaratnya anak-anak? Kita menjual beli itu caranya kita harus mempunyai barang atau tanaman kita, tumbuhan kita bawa ke pasar. Kita jual dengan misalnya jual jeruk yang masih segar ataupun bayam ya, untuk tumbuh-tumbuhan sayur-sayurannya. Oke ya. Di mana biasanya kita lakukan di jual beli ini adalah di pasar. Atau di lingkungan rumah kita misalnya ada warung, kita tukarkan barang kita mendapat juga uang. Bukan jual beli di sekitar lingkungan kita, di swalayan atau di toko pasar, di warung ya, di warung. Kita bahas tentang ini. Pasar, ini pasar. Pasar ini ada tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru ya, penjuru. Misalnya contohnya di sini sayur-sayuran. Nah ini apa? Pasar tradisional, pasar modern ini ya. Ini anak-anak lihat ya di sini.
maju apa adanya sih, ini pentingnya suaranya kan. Dan juga ini pada pasar tradisional itu adalah pada semua manusia. Ini suaranya ya, perhatikan. Nah, suaranya itu merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Contohnya seperti kita beli apa di Indomaret ya, memang barang sudah ada harganya dan tapalnya. Ini selain merupakan toko belanjaan di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Contohnya kita membeli barang apa, misalnya roti, misalnya jeruk, itu memang kita harganya ditetapkan dari Indomaretnya ya, Indomaret. Nah, ini ada toko-tokonya, lihat tokonya di sini, perhatiin. Toko itu merupakan tempat beli yang menyediakan berbagai macam barang apa aja disediakan ya, dari kecil jarum sampai dengan besar seperti itu ada semua di dalam Indomaret swalayan ya. Tahu nggak Indomaret swalayannya? Dan di sini perhatikan apa ini, alat tulis ya, macam-macam itu ya, nih seperti ini kan, ini apa ini? Nah, warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan kita. Warung ada rokok, ada supermie, ada roti, ada garam ya, ininya yang paling dekat di rumah kita. Anak-anak tahu kan beli garam ya? Ya, gula, kopi ya, kebutuhan sehari-hari. Ini tersedia lagi jajanannya. Ini perhatikan depan ini. Nanti disuruh maju ke depan nggak bisa ya nanti. Perhatikan, ini ada presentasinya. Belajar di depan, kamu kelompok maju ke depan ya. Hari ini anak-anak membuat gambar tempat perjualan beli di pasar, misalnya apa warung, apa pasar ya. Itu anak menggambar. Ini bapak bagikan suatu ini menggambar ya. Setiap kelompok dapat satu-satu ya. Ini kita sama anak-anak harus bisa menggambarkannya. Nanti bapak nilai. Ini nggak usah disurat. Ini ya. Menggambar dulu. Nih. Kasih nama di atasnya. Nama di atas kelompok berapa ya? Setiap kelompok menuliskan namanya. Par, kasih buat unuknya, Par. Nama kelompok 3 siapa?
tujuan membeli kue untuk lebaran, beli tas untuk sekolah. Yang keempat lah. Tangan dulu. Tangan dulu. Apa lagi ya? Pengalaman ke tempat jual beli pasar dan membeli sepatu untuk dipakai Walayan tujuan membeli kue untuk lebaran, lalu membuat membeli beras untuk Natal. Ada kamera tuh mana? Beri tepuk tangan dulu untuk proses kerja. Ya. Artinya jadi Bapak Ibu bahwa pembelanjaan ini, perhatikan kesimpulannya, Bapak simpulkan bahwa berbelanja seperti Aldo membeli beras ataupun beli baju, si Paru, si Dapa, itu sudah kamu buat lihat kita pembeliannya di pasar ya, itunya. Kamu anak-anak perhatikan, itulah kesimpulannya ya. Kesimpulannya kalau kita belanja itu di pasar. Pasar Swalayan itu pasar yang paling terbesar ya. Harganya tidak bisa kurang karena harganya kayak gitu mah harganya besar. Itu ya disimpulkan untuk hari ini anak-anak itu sudah bisa ininya penyampaiannya itu ya. Dan anak pahami seperti pertukaran barang ini apa penghasilan kita jual di pasar ya, penghasilan kita ada evaluasi ya. Evaluasi itu setiap kita belanja pasti ada ujiannya ya, ujiannya diisi ya dari 1 sampai ini. Coba bagikan ya. Setelah itu kalau ini selesai ikutkan barang ambil.
Selesai dikumpulin. Selesai ya? Kalau udah selesai dikumpulin. Kumpulin aja. Kasih nama aja. Sudah ya, evaluasinya sudah menjawab pertanyaan. Kesimpulannya adalah uang beli itu ada di pasar. Bisa lagi. Kesimpulannya di sini, uang beli di pasar. Jadi kesimpulan seperti ini ya, jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan uang. Setelah itu syaratnya jual ada beli adalah ada penjual ada pembeli ya, ada jual ada pembeli, ada barang ada jual ada uang ya, ada barang ada uang. Tempat jual beli antara lain pasar ya, di mana di pasar swalayan, toko dan warung. Apa yang dijual adalah toko-toko besar, dan juga kalau warung itu misalnya di samping rumah kita atau di depan rumah. Itu ya kesimpulannya. Tutup ya dengan doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini